Upaya mendorong komoditas perikanan di Jawa Timur dilakukan melalui peningkatan produktivitas budidaya, penguatan fasilitas pemodalan bagi nelayan, hilirisasi pengolahan produk, serta digitalisasi rantai pasok. Sektor ini didorong secara masif untuk memperkuat ketahanan pangan dan volume ekspor. Berbagai langkah strategis yang dijalankan untuk mengoptimalkan potensi perikanan di wilayah Jawa Timur meliputi pemberdayaan bantuan dan permodalan, pengembangan budidaya berkelanjutan, penguatan industri pengolahan dan nilai tambah, serta penerapan teknologi. Mari kita bahas bersama anggota DPRD Jatim Komisi B, Bapak Abdul Qodir. Jawa Timur ini salah satu penghasil ikan terbesar juga di Indonesia. Ini ada beberapa penerapan teknologi yang secara cepat harus kita lakukan di dunia perikanan kita, utamanya di budidaya. Salah satunya adalah irigasi perairan tambak. Itu harus ditata ulang. Kalau memang itu tidak bisa lagi kita hindari bahwa memang airnya itu tercemar, maka ada teknologi yang bisa kita berikan kepada petambak agar air yang masuk ke tambak itu bisa dijernihkan dulu. Artinya kualitas air jadi masalah utama salah satunya. Salah satunya itu. Ngomong Gresik memang lahan kita hampir terkikis. Utamanya garam. Termasuk juga pembudidaya ikan. Karena hadirnya JP, Faktor cuaca. iklim juga, kemudian yang utama sih alih fungsi. Kalau dibanding 5 tahun yang lalu produksi ikan kita turun banget. Baik itu sektor tangkapan, artinya hasil nelayan maupun yang budidaya. Kalau nelayan ini disebabkan karena nelayan tradisional itu tidak lagi bisa menemukan ikan di pinggiran pantai. Karena ini pengaruh industri. Iya. Pengaruh industri, ada pencemaran lingkungan. Akhirnya airnya tercemar dan lain sebagainya. Ikan ini lari ke tengah. Nah, sedangkan kapasitas kapal yang dimiliki oleh teman-teman nelayan kita itu juga tidak memenuhi syarat untuk bisa dipakai nelayan sampai ke tengah. Hampir 40 atau 37% masyarakat di Jawa Timur itu menjadi bagian dari penggerak perikanan dan tani garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi sahabat monitor. Nah, sama saya sama Pedro Rosid. Kali ini saya bersama Bapak Abdul Qodir, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dan juga Ketua DPC PKB Kabupaten Gresik. Beliau ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Gresik Lamongan. Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas Rosid. Ya, kita jumpa lagi Pak di KSK dulu. Oke, tema kali ini kita ingin membahas baik sektor budidaya ikan dan juga sektor garam. Kita ketahui Jawa Timur ini juga uniknya juga salah satu penghasil garam. Khusus Gresik, Lamongan ini terutama juga sebagian juga ada yang penghasil garam dan juga dulu apalagi Gresik, Lamongan ini kan khususnya Gresik dulu ini sangat terkenal dengan bandengnya. Nah, ini kita ingin tahu kira-kira di Provinsi Jawa Timur ini bagaimana sih peta kalau di drone ini sebenarnya gimana sih Gresik Lamongan ini terkait industri ikan lah atau penambang ikan, petani ikan. Baik, terima kasih Mas Rasif. Jadi kalau ngomong ikan atau sektor perikanan kita itu kan memang terdiri dari 2 hal ya, ada budidaya, ada tangkap atau ikan tangkapan. Di Jawa Timur ini salah satu penghasil ikan terbesar juga di Indonesia. Jadi Jawa Timur itu masih terdiri dari 2 sektor. Kalau ngomong pertanian itu masih pertanian hortikultura dengan perikanan, sektor perikanan. Artinya apa? Kalau melihat itu maka penyumbang PDRB Jatim ini di sektor perikanan juga masih cukup tinggi. Nah, karena itu bagian dari penyumbang PDRB, tentunya kita akan lihat berapa sih
NTP-nya nelayan, NTP-nya petani garam, NTP-nya pembudidaya ikan itu. Itu yang harus kita lihat, karena dengan begitu nanti kita bisa ngukur tingkat kesejahteraan mereka. Jadi saya kira ya Jawa Timur harus konsentrasi full menangani soal-soal perikanan ini, karena memang bagian hampir 40 atau 37% masyarakat di Jawa Timur itu menjadi bagian dari penggerak perikanan dan petani garam. Dia harus clear ini. Ini ngomong konsentrasi pemerintah provinsi ya khususnya. Iya. Ini saya ingin tanggapan. Ini kan awal tahun kemarin ini baru saja disahkan terkait Perda Jatim nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan petambak garam. Nah, disahkan pada Januari. Nah, sebenarnya latar belakangnya ini apa, sehingga kok segenting apa sih, atau mungkin ada urgensinya ini apa dengan Perda ini sehingga ini harus semata-mata perlindungan gimana, Bro? Jadi sebenarnya Perda sebelum lahirnya Perda 2 tahun 2026 ini kita sudah punya satu Perda yang itu mengatur kaitannya dengan sektor perikanan. Cuma karena Perda itu juga sudah lama, sudah tidak lagi sesuai dengan aturan Kementerian DKP dan beberapa aturan turunannya, artinya tidak komprehensif lah Perda ini. Maka dibutuhkan satu revisi untuk melakukan revisi atau melakukan pembaharuan di Perda tersebut. Nah, kebetulan seiring itu ada satu usulan Perda kaitannya dengan pembudidaya garam. Akhirnya ya sudah, kalau begitu kita merger saja, karena ini sektor yang irisannya sama, memiliki irisan yang sama. Akhirnya kita sepakati judul ini, ada judulnya judul Perda terbaru yang baru kita sahkan di Januari itu di tahun 2026, ya pemberdayaan dan perlindungan pembudidaya ikan dan petambak garam. Apa Pak persoalan mendasarnya apa sehingga itu ada masalah apa sebenarnya di teman-teman atau di para petani pembudidaya ikan dan petani garam ini? Jadi industri ikan di Jawa Timur itu besar. Tapi kenapa serapan dari para pembudidaya kita rendah? Itu satu, karena tidak adanya perlindungan. Yang kedua, tidak adanya edukasi untuk bisa memenuhi standarisasi industri. Jadi pembudidaya ikan kita itu masih relatif menggunakan pola-pola tradisional. Edukasi dan perlindungan dari pemerintah juga tidak komprehensif, sehingga produknya mereka itu kalau dia punya panenan 1 ton, itu yang terserap ke industri perikanan kita sangat kecil. Oleh karena itu kemudian menginspirasi kita buatkan satu perda yang komprehensif, yang nantinya berkonsekuensi. Sebenarnya yang paling tinggi, yang paling kuat itu konsekuensi daripada pemerintah provinsi untuk hadir dalam rangka melakukan edukasi, pembinaan, dan pemberdayaan para pembudidaya ikan agar produksi ikannya ini bisa lebih banyak terserap ke industri perikanan kita. Pabrik-pabrik ikan di Jawa Timur itu besar-besar. Ada di Pasuruan, ada di Pasuruan, Pandaan. Nah, itu di beberapa tempat kita memiliki perusahaan besar yang bergerak di bidang perikanan. Oke, saya melihat ini kan semacam ada hilirisasi ya tujuannya. Ya, di antaranya kita merespon kaitannya dengan program hilirisasi pusat itu. Maka perda kita harus cukup komprehensif merespon hilirisasi itu. Ini contoh konkretnya apa? Misalkan ini petambak, ini kan biasanya kan ada udang sama bandeng. Ya, Kalau diserap perusahaan, ini perusahaan yang bagaimana dan ini akan dimanfaatkan untuk apa? di antaranya kan pembudidaya ikan ini kita pastikan bahwa air yang menjadi bagian dari daya atau dari kualitas produk ikannya itu kan salah satunya air. Maka air ini diantaranya pemerintah provinsi mau memastikan bahwa kandungan oksigen yang ada di dalamnya masih cukup tinggi, sehingga para pembudidaya ini ya memiliki
memiliki kemampuan untuk mengelola tambaknya, untuk mengelola lahan budidayanya, itu lebih baik. Yang kedua, memang ada akses pasar yang kita akan pastikan Ibu bahwa industri perikanan kita itu ada ruang yang khusus, ruang yang kalau eksklusif ruang yang artinya memberikan ruang yang cukup bagi para pembudidaya kita untuk bisa suplai produk ikannya. Tapi karena begini Pak masalahnya. Oke, pemerintah sudah memberikan stimulus ya, mencoba untuk memberikan peningkatan baik itu pengelolaannya atau mungkin apa semua ya di petani. Tapi apakah komunikasi itu juga sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi terhadap perusahaan-perusahaan industri perikanan? Nah, dari perda ini maka kewajibannya langkah berikutnya setelah disahkan Perda 2 tahun 2026 ini ada kewajiban Bu Gubernur untuk segera menyusun pergub agar perda yang menurut kami sudah komprehensif ini bisa beroperasional secara maksimal. Di antaranya mengkolaborasikan, mengkoneksikan antara pembudidaya dengan industri. Jadi biar kan selama ini hampir sekian prosentasenya masih cukup tinggi lah. Hasil budidaya ikan kita dari sekian lokasi pembudidaya itu masih ke pasar tradisional, ke home industri yang ada, tapi belum bisa menyentuh sampai pada kebutuhan industri perikanan kita. Itu yang mau kita. Karena memang itu sudah cukup bagi petani, memangnya ada tambahan nilai Pak kalau misalnya itu Ya pasti nilainya akan lebih kompetitif harganya. Kalau harganya lebih kompetitif maka nilai tukar petani atau nilai tukar pembudidaya akan naik. Seiring naiknya itu pasti income yang diperoleh akan juga lebih tinggi. Nah, tidak dimainkan oleh para spekulan, ada para tengkulak, ada kepastian dan lain sebagainya. Ya ini kewajiban yang segera harus dilakukan agar perda ini bisa beroperasional secara maksimal sebagaimana yang sudah dituangkan di pasal-pasal yang ada di dalam perda tersebut. Ya segera disusun pergubnya, peraturan gubernurnya, kemudian kita sosialisasikan baik kepada pembudidaya maupun ke industri. Itu pola yang akan kita pakai dan harus dipakai oleh pemerintah provinsi untuk menemukan dua kutub antara pembudidaya dengan industri ini. Termasuk garam. Nah, termasuk garam. Kenapa garam ini juga kita bagian dari yang kita harus segera punya satu perda. Masa iya sih kebutuhan garam atau produksi garam kita itu di tahun-tahun kemarin tidak ada yang memenuhi spek untuk bisa masuk ke industri. Padahal industri besar kita yang membutuhkan garam itu cukup. Jangan lupa tekstil itu butuh garam. Tidak hanya di makanan dan lebih naas lagi gojlokane wong-wong masa iya sih uya gaenane wong Gresik kena gawe nyumbur sapi tok. Nah, ini yang mau kita edukasi, mau kita berikan perlindungan, kita berikan ada bintek-bintek khusus agar garam produksi teman-teman di daerah ini, di Gresik, di Madura yang cukup besar itu ya. Itu speknya naik dan bisa memenuhi kebutuhan industri kita. Tinggi kebutuhan industri kita tuh. Pabrik farmasi ya, itu juga butuh garam. Pabrik tekstil butuh garam. Pabrik yang kulit butuh garam. Termasuk skincare yang hari ini sangat digemari ibu-ibu itu juga butuh garam. Artinya banyak industri yang membutuhkan bahan baku garam ini, tapi sayangnya produksi garam kita itu masih harus ditingkatkan ya, standar agar ya memenuhi standar dan kualifikasi industri kita. Pak, pastinya Anda pernah dong sebagai wakil rakyat tahu kondisi existing dan juga mungkin aspirasi dari khususnya di masyarakat Gresik Bapak. Seperti apa sih baik ini dari pembudidaya ikan maupun dari pembudidaya atau petani garam seperti apa di Gresik Lamongan? Untuk ngomong Gresik memang lahan kita hampir terkikis, utamanya garam, termasuk juga pembudidaya ikan.
karena hadirnya JP, Faktor cuaca. faktor cuaca, iklim juga. Kemudian yang utama sih alih fungsi. Oh, Alih fungsi lahan ini besar-besaran sebagai kawasan industri ini juga berpengaruh pada tingkat budidaya, termasuk berkurangnya lahan-lahan budidaya dan lahan-lahan garam. Padahal jangan lupa Gresik ini. PT Garam itu di Gresik. PT Garam itu BUMN, pabriknya di Gresik, kantor pusat ada di Gresik. Tapi lahannya garamnya hari ini kayaknya sudah difungsikan ya. kayaknya sih jadi cor-coran kabeh, dicor-coran jadi industri. Justru saya melihat di beberapa tempat jadi tofel batubara. Oh, Itu yang saya sampaikan, ya harus segera dievaluasi juga. Karena nanti pengaruhnya ke kualitas air. tapi secara karena banyak yang dialih fungsikan atau hal lain lah. Secara produktivitas bagaimana Pak? Terutama ikan lah. Ini dulu kalau di Jawa Timur Pak, kalau bandeng itu pasti Gresik Lamongan Pak. Iya, itu pun sangat menurun kalau dibanding 5 tahun yang lalu. Iya. Kalau dibanding 5 tahun yang lalu produksi ikan kita turun banget. Baik itu sektor tangkapan, artinya hasil nelayan Nelayan. nelayan maupun yang budidaya. Kalau nelayan ini disebabkan karena nelayan tradisional itu tidak lagi bisa menemukan ikan di pinggiran pantai. Karena ini pengaruh industri. Iya. Pengaruh industri, ada pencemaran lingkungan, akhirnya airnya tercemar dan lain sebagainya. Ikan ini lari ke tengah. Nah, sedangkan kapasitas kapal yang dimiliki oleh teman-teman nelayan kita itu juga tidak memenuhi syarat untuk bisa dipakai nelayan sampai ke tengah dan lain sebagainya. Ambil sudah Iya, mampu itu ya. akhirnya kan ada guyonan nelayan Tuban kok sampai Madura. Kata orang Tuban, loh enggak, saya ngejar ikan Tuban yang lari ke Madura. Atau dibalik, ada nelayan dari teman-teman Madura Tuban. sampai ke Tuban. Bilangnya orang Madura, loh enggak, ini ikan dari Madura lari ke Tuban. Itu sebenarnya itu warning terhadap pemerintah bahwa hari ini ada pencemaran laut yang luar biasa. Sehingga ikan itu tidak lagi ada di pinggir. Ikan itu ada di tengah. Rusaknya terumbu karang sehingga berpengaruh pada tingkat apa ini? Iwak gitu. Iya. Karena terumbu karang kan rumahnya ikan untuk Telur ya. bertelur, untuk beranak pinak di situ. Nah, rusak, akhirnya ya sangat kurang sekali. Nah, budidayanya juga sama. Kalaupun masih bisa katakan masih kuantitasnya masih bisa kita jaga, tapi kualitasnya menurun. Nah, itu yang perda ini diantaranya membicarakan itu, kemudian mengedukasi kembali, memberikan tanggung jawab terhadap pemerintah provinsi, berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk terus melakukan pembinaan pemberdayaan terhadap sektor-sektor budidaya nelayan. Di antaranya untuk tidak mudah mengalihfungsikan lahan. Itu harus sedikit diperketat. Memang ada catatan khusus Pak ya. Ya, Banyaknya alih fungsi. alih fungsi, ya. Tapi kita bersyukur ini dengan Pak Presiden Pak Prabowo ini kan ketat banget. Ya betul. Pokoknya sektor ketahanan pangan untuk bisa dialihfungsikan hari ini agak susah, agak ketat banget. Baik di Kementerian ATR BPN untuk bisa alih fungsi sangat ketat banget. Dan ini kita bersyukur karena memang saya masih ingat ya dulu ketika Kiai Roba jadi Bupati Gresik, itu selalu kalau ada industri masuk itu selalu pesennya kan gini, wong Gresik itu kecilik penggaweane ngeramut iwak, ngeramut tambak. Dan nek wis tambake dadi industri kabeh, engko wong-wong nyambut gawe. Itu kan warning juga dari tokoh, dari kiai. Jangan terlalu mudah. Makanya dulu kenapa Eropa industri itu tidak terlalu masif pasca dibanding dengan setelahnya Eropa. Ya karena Eropa tahu persis bahwa memang salah satu mata pencaharian warga Gresik itu ya kalau utara ini ya di sektor perikanan, kalau selatan ini pertanian. Itu diantaranya. Lah hari ini kita mau jaga itu, kita mau tingkatkan kualitasnya, kemudian kita mau linkkan dengan
industri perikanan kita. Kemudian ada support, diantaranya membicarakan support modal juga, bantuan-bantuan dari dinas perikanan juga untuk bisa menyentuh, bisa membantu menginjak kebutuhan teman-teman pembudidaya. Ini terkait program industrialisasi Pak, khususnya bagi petambak sendiri ya. Bagaimana sih teknologi ini, kan sekarang eranya hari ini teknologi. Teknologi perikanan seperti apa sih hari ini yang mestinya ini dilakukan oleh para petambak, dan apa program dari pemerintah provinsi yang hari ini dikawal oleh teman-teman di DPRD? Jadi ada beberapa penerapan teknologi yang secara cepat harus kita lakukan di dunia perikanan kita, utamanya di budidaya. Salah satunya adalah irigasi perairan tambak. Itu harus ditata ulang. Kalau memang itu tidak bisa lagi kita hindari bahwa memang airnya itu tercemar, maka ada teknologi yang bisa kita berikan kepada petambak agar air yang masuk ke tambak itu bisa dijernihkan dulu. Artinya kualitas air jadi masalah utama, salah satunya. Salah satunya itu. Contoh misal begini ya, di Gresik, di Panceng, di Pangkah ada pembudidaya udang Panami. Di SES atau di kurun waktu yang sama, kenapa kecepatan tumbuhnya lebih cepat yang ada di Bawean? Bawean sekarang kan ada. Banyak Panami ya udah. Nah, ada pengusaha yang sudah masuk ke sana. Ya. Itu diantaranya yang disebabkan oleh kandungan oksigen di laut itu. Di laut kita yang kemudian airnya ini masuk ke tambak-tambak pembudidaya kita itu kurang jernih. Kandungan oksigennya juga sangat turun. Nah, kalau di Bawean kandungan oksigennya masih cukup bagus karena tidak ada pencemaran industri di sana. Yang kedua, yang untuk kita mau melakukan edukasi juga untuk pembudidaya ikan air tawar. Karena kebutuhan industri dan kebutuhan pasar kita juga cukup tinggi di situ. Jadi ada kolam-kolam retensi, ada kolam-kolam buatan, kolam-kolam yang semi permanen itu yang harus terus kita lakukan penyebarannya agar produksi ikan ini tetap bertahan. Kalau kita kekurangan lahan, tambak untuk budidaya ikan yang utama, tapi nanti kita akan ada budidaya di daratan yang lain itu dengan budidaya air tawar. Karena itu juga kebutuhannya cukup tinggi. Kalau untuk biasanya masalah dari para pembudidaya ikan dan juga termasuk nelayan Pak, ini masalah cold storage. Dia butuh itu gimana? Cold storage karena mereka butuh untuk penyimpanan itu supaya lebih tahan lama dan kualitas ikannya juga terjaga. Jadi salah satu, insya Allah di perda kita yang baru itu juga ada kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan cold storage bagi pembudidaya ikan. Pemerintah daerah ini maksudnya provinsi. Oh, provinsi. Provinsi pasti akan berkolaborasi dengan kabupaten kota karena kabupaten juga tetap punya DKP kan, punya Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi pasti kolaborasinya ke sana. Di antaranya salah satu model yang akan kita lakukan untuk bisa membantu para pembudidaya dan petambak kita ya pasti cold storage itu. Yang kedua tadi itu teknologi untuk penjernihan air itu sudah harus dilakukan. Yang kedua ketersediaan pakan. Ketersediaan pakan kita pastikan industri pakan ikan kita ini juga terus tumbuh dan memastikan kebutuhan mereka itu terpenuhi. Karena di beberapa tempat dan di beberapa jenis budidaya ikan itu masih ada keterbatasan ketersediaan pakan ikan itu. Kalaupun ada biasanya mahal Pak. Kalaupun ada biasanya mahal dan akhirnya biaya produksinya tinggi, harganya sudah tidak kompetitif lagi harga ikannya. Di antara itulah semua. Termasuk garam. Garam itu selama ini kan hanya mengandalkan matahari. Betul. Lah, ke depan diatur nanti. Kalau termasuk teknologinya. Iya, termasuk teknologinya. Kalau di beberapa belahan negara di luar Indonesia itu kan sudah ada. Kenapa bisa kayak di Australia kalau tidak salah itu. Kenapa bisa memproduksi garam meskipun cuacanya hujan. Iya. Atau musim-musim
semi. Itu musim penghujan ya, iya musim gugur ya. Itu tetap bisa karena ya mereka sudah menerapkan teknologi agar tetap bisa memproduksi garam. Nah, teknologi seperti itu harus terus kita galakkan. Minimal pemerintah memberi contoh dulu dengan membantu enggak tahu nanti bentuknya sharing atau kredit lunak, berarti alatnya teknologinya diberikan dengan sistem mengangsur dan lain sebagainya, nanti itu pasti akan diatur di peraturan gubernurnya. Oke, sekarang kita bahas soal pemodalan. Ini menarik. Rata-rata baik itu nelayan maupun pembudidaya ikan maupun garam, ini biasanya mereka juga ya ini semua sektor, Iya. semuanya butuh modal. Ketika ini ke ranah industri jual beli, ini biasanya Iya. mereka punya lahan tapi tidak punya modal untuk atau untuk meningkatkan kapasitas produksinya untuk meningkatkan, mereka butuh support itu. Nah, ada nggak skema terbaru dari Perda ini, di dalam Perda ini untuk membantu permodalan mereka? Ada. Jadi memberikan akses permodalan, membantu alat tangkap, kemudian memberikan bantuan juga untuk kebutuhan pembudidaya kayak kincir yang bisa kita bantu besar-besaran di beberapa zona itu dilakukan, dan di Perda itu diatur bagaimana pemerintah ini menyediakan akses permodalan bagi para nelayan dan para pembudidaya ikan. Ya, salah satunya yang hari ini kita gelorakan memang terbentuknya koperasi nelayan dan koperasi budidaya ikan. Agar nanti koperasi-koperasi ini bisa dijadikan satu skema pembiayaan bagi para pembudidaya dan para nelayan. Kodir, oke lah, terkait skema pembiayaan dan lain-lain. Saya kira nanti teknisnya ini Iya. kan nanti kan teman-teman nelayan atau pembudidaya lainnya mungkin pasti besok boleh mengikuti resesnya Pak Kodir. Saya insya Allah beberapa kali juga ketemu dengan HSNI ya kalau tidak salah itu. HNSI, Himpunan Nelayan. Nelayan Seluruh Indonesia. Di Bangka pernah ketemu, di mana pernah. Dan ya yang bisa kita bantu, yang bisa kita berikan Ya, kepada nanti mereka. teman-teman ya, teman pemirsa Monitor ID yang nonton ini langsung aja ikut resesnya Pak Kodir. Ya, Oke, sahabat Monitor, terima kasih kalian sudah menemani kami berbincang obrolan kita selama lebih dari 30 menit ini tentang sektor pertanian, sektor perikanan, dan juga sektor di pertanian garam. Ini mudah-mudahan khususnya untuk masyarakat Jawa Timur ini bisa direalisasikan dan ada peningkatan. Dan untuk generasi muda, tetaplah optimis bahwa besok ke depan teknologi di industri pertanian, hilirisasinya ini benar-benar menjanjikan. Jadi tetap semangat, tetap optimis untuk terus bekerja ya. Khususnya ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kodir, anggota Ya. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, daerah pemilihan Gresik. Pak Kodir, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi ke depan untuk Amin. kebaikan radio. Oke, terima kasih teman-teman. See you untuk pertemuan selanjutnya.